Selamat sore semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik sore hari ini? Luar biasa. Diberkati. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali ya Kak. Ya. Sore hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Bertemu adik-adik. lagi dengan adik-adik dalam ibadah bersama Persekutuan Anak Klasis Poso Poso Kota. Kota. Ya, walaupun masih tetap online, tapi puji Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap bersuka cita karena kita masih bisa beribadah, meskipun adik-adik beribadah di mana Kanti? Di rumah masing-masing. Iya, Kak Anti, tentu semua adik-adik di rumah sudah siap ya untuk beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak yang ada di Klasis. Pastinya sudah duduk Ya. yang manis. Bukan hanya adik-adik Persekutuan Anak Ya. Klasis Poso Kota, tapi menurut kabar Kanti, semua anak-anak Wow. yang ada di sekitar Poso Kota Kota Poso. atau Kota Poso Ya. menikmati acara ini dan bersuka cita karena Wah, acara senang ini. sekali Ya. bisa memberkati adik-adik semua. Ya, juga dengan teman-teman kita yang ada di jemaat Rehoboth Poso. Oh, Gereja Toraja Rehoboth Ya, Poso. Gereja Toraja Rehoboth Poso. Nah, adik-adik di rumah, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Ya. Ya, mari adik-adik semua yang masih mengantuk, ayo bangun, ayo bangun. Semangat, kita mau Ya, beribadah. kita akan menyanyi bersama. Sebentar kita akan bermain bersama, Ya. Kak. Dan kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya. Tapi sebelum itu nanti Hah? kita juga akan ditemani oleh Kakak Kakak Mebik. Ya. Kita panggil ya. Kita panggil ya Kakak Mebik. Kakak Mebik. Boleh bergabung. Ayo. Sepertinya ada yang wajah-wajah baru Wajah ya, baru Kak? ya. Wah, kita kenalan dulu ya. Bagaimana kalau kita minta Kakak Mebik memperkenalkan Oke. masing-masing ya, memperkenalkan diri masing-masing ya. Siapa yang duluan? Ayo. Ayo, Kak Ya. Shalom anak-anak. Perkenalkan, saya Kakak Dian Pesundur. Kakak Dian. Siapa Selanjutnya, lagi? Selanjutnya. Shalom, perkenalkan saya Kakak Osi. Kakak Osi. Kakak Osi. Ya. Kalau yang ini, Kan? Iya, kalau kakak ini tidak asing lagi buat adik-adik. Kakak Mona. Dan masih ada lagi. ya, Ya, kakak berdiri yang di sini. selalu berdiri di depan keyboard adalah kakak Jenny. Kakak Jenny. Ya, bagaimana kakak-kakak sudah siap kita akan memuji Tuhan? Siap. Ya. Adik-adik di rumah kita akan nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dan mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Anak sekolah minggu di guru GKMP setiap selalu berbakti pada Tuhan. Yesus sahabatku, muliakan namanya. Dia mengasihiku sekarang dan selamanya. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian, firman Allah dengarlah, dan berdoa padanya untuk semua. Di rumah, sekarang kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa pembukaan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang terus memelihara hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, jikalau pada sore hari ini kami persekutuan anak seklasis Poso Kota mau beribadah kepadamu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh beribadah sore hari ini dengan baik. Berkati pengurus persekutuan anak yang ada di klasis Poso Kota, berkati pendeta pendamping persekutuan anak klasis Poso Kota, berkati juga tim medik klasis Poso Kota, berkati seluruh persekutuan anak seklasis Poso Kota, dan biarlah kami boleh beribadah sore hari ini dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sepanjang ibadah kami sore hari ini Tuhan, hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih semangat ya. Kita akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Kita akan menyanyikan satu lagu yang kakak yakin adik-adik pasti sudah mengetahui lagu ini dan sangat suka dengan lagu ini. Lagu ini menceritakan tentang anggota tubuh kita. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Ayo. Kaki ke depan,
puji Tuhan, masih tetap semangat ya. Sekarang duduk yang manis. Ibadah kita sore hari ini akan kedatangan tamu. Siapa ya? Kalau beberapa minggu lalu kita kedatangan tamu, ada Pak Guru, kemudian ada Pak Dokter. Siapa ya? Kita panggil yuk bintang tamunya. Bintang tamu, sini dong. Hah, bintang tamunya jangan-jangan dari jauh ya? Oke. Wah, ini dia bintang tamu kita. Aduh, Dari mana ini ya kakak-kakak ini? Capek sekali. Capek. sekali ya Kak, capek sekali Kak. Wah, kakak-kakak ini dari mana? Kami ini dari menjelajah dunia. Menjelajah? Iya, Wah, keliling dunia dong. keliling dunia. Iya, benar sekali. Wah, Kami udah capek ya, keliling-keliling dunia itu. capek sekali Kak. Aduh, kita jalan dari daerah ke daerah dan Terus? kita bertemu dengan banyak adik-adik di sana. Wah, berarti adik-adik di rumah hari ini beruntung ya Iya. bisa ketemu dengan kakak-kakak petualang ini. Wow, tapi itu maksud dan tujuan jalan-jalannya itu untuk apa ketemu adik-adik? Begini Kak, kami sengaja berdua dengan kakak menjelajah dunia untuk berjumpa dengan banyak anak-anak, banyak Anak yang ada adik-adik di dunia. yang di dunia, dan yang kami lakukan adalah apa Kak? Kami mau menyelamatkan banyak anak-anak dalam bentuk untuk mengenal firman Tuhan. Ya. Oh, memberitakan Iya. firman Iya, benar Tuhan. sekali. Jadi kami berjalan menjumpai setiap anak-anak yang ada di mana saja untuk dapat mendengarkan berita sukacita tentang firman Tuhan. Wah, Jadi berarti kami senang senang sekali ya. Iya, lelah sekali. tapi- Kami bersukacita. Iya. Bersukacita karena bisa berjumpa dengan semua anak-anak yang ada di dunia ini, dan hari ini kami berjumpa dengan adik-adik yang ada di Klasis Poso Poso Kota. Kota. Wah, Luar biasa. luar biasa sekali, beruntung Iya. berarti ya Iya. kita bisa ketemu dengan para petualang yang sudah keliling dunia. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan kepada adik-adik di rumah. Ya, ada. Kakak dulu. Ya, adik-adik, ternyata dalam menjalani hidup ini mengenal Kristus tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Kita harus bersusah payah, kita harus berjalan jauh, banyak tantangan yang harus dihadapi. Ya. Tetapi satu hal bahwa semua tantangan yang kita hadapi itu semuanya akan berakhir dengan hal yang baik, yaitu menjadi berkat dan kita akan mengenal Kristus lebih Iya. baik lagi. Dan kakak, semua kita sebetulnya diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Tuhan Yesus mengutus kita semua, bukan hanya kami, bukan hanya kakak, bukan hanya guru-guru sekolah minggu di rumah atau di mana saja, bukan hanya orang tua, tapi juga semua adik-adik diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Ini yang adik-adik perlu tahu di rumah, supaya adik-adik juga merasa, wah ternyata saya juga diutus ya. Adik-adik juga diutus oleh Tuhan Yesus untuk melakukan perintah Tuhan. Wah, Seperti Itu, Kak. cerita Musa ya? Ya. Iya, cerita Musa. Musa juga seperti itu. Dari sejak dia lahir. Dia kenapa dia? Kalau sejak dia lahir? Musa artinya apa? Diangkat Diangkat dari air. dari air. Iya, kemudian banyak hal yang Tuhan buat itu merupakan suatu proses. Tetapi pada akhirnya Musa menjadi Seorang yang besar. iya benar sekali, Besar, ya. menjadi seorang yang besar. ya Jadi adik-adik itu, juga Kak, pasti tujuan ya kami. bisa menjadi anak-anak Iya. yang sukses, masa depannya baik, menjadi orang yang besar sama
seperti Musa ya Kak? Iya, benar Wah. sekali. Terus setelah dari sini kakak-kakak petualang mau kemana lagi? Kami mau jalan mungkin ke utara ya Kak? Iya, Ya, benar, ke utara. Utara. Ya, kita akan menjumpai lagi banyak adik-adik di sana. Oke deh. Iya. Kalau begitu nanti kapan-kapan bisa singgah lagi ya kalau lewat di sini ya. Amin. Tentu, Puji Tuhan, tentu. Kami tentunya. selalu merindukan adik-adik yang ada di Klasis Poso Kota. Ya. Jadi sudah mau berangkat ini Kak? Kalau begitu, kami mau pamit. Terima kasih sudah diterima di Klasis Poso Kota. Kami sudah bisa berjumpa dengan adik-adik di rumah. Dan semoga adik-adik tetap sehat, semangat beribadah, dan tetap mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kami mau pamit Kak. Oke Kak, selamat ya sampai tujuan ya. Hati-hati. Ya. Ya, adik-adik di rumah, tadi kita sudah berjumpa dengan bintang tamu. Sekarang waktunya kita bermain. Bermain. Kita akan bermain Kak Anti. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Kak Anti pegang tongkat seperti itu? Itu apa Kak? Tongkat Ini? atau apa itu? Tongkat yang akan kita pakai untuk bermain game. Oh, tongkat. Jadi hari ini games kita adalah bermain dengan tongkat. Ya, betul sekali. Apa itu gamesnya? Judul gamesnya adik-adik adalah Tongkat Musa. Ya, kita akan bermain tapi kalau hanya kita berdua tidak asik Kak. Ya. Kita harus panggil kakak-kakak Mebik untuk Oke. bermain bersama kita. Iya, Bagaimana? karena aku cuma dua Iya. yang seru. Tidak seru. Ya. Kita panggil ya kakak Mebik ya. Kakak-kakak Kakak-kakak Mebik. Ayo kita bermain. Yeay. Wah, banyak orang. Asik kita bermain. Ya. Kita akan bermain. Kak, aku ikut bermain ya. Ya. Jadi Kak Anti, Kak Osin, Kak Dian, dan Kak Yatrin. Kakak Mebik, yang satu mana? Oh, Kak Mona ya. Nah, kita akan bermain mengedarkan tongkat Musa ini sambil kita menyanyikan lagu Happy Ya, Happy Ye. Nah, Ya. sebentar ketika kakak sebagai pemimpin dance bilang kepada kakak-kakak semua siapa yang akan putus, ketika dibilang begitu tongkat akan berhenti di tangan orang yang terakhir memegang tongkat. Dan orang yang memegang tongkat akan menjawab, ini aku, utuslah aku, lalu menyebutkan salah satu perintah Tuhan di dalam firman Tuhan. Bagaimana kalau kita contoh dulu? Oke. Ya, contoh dulu ya supaya adik-adik bisa lihat ya. Ya, kita contoh dulu satu kali. Ya. Kita berbentuk lingkaran ya, Kak. Lingkaran. Iya, buat lingkaran ya. Buat lingkaran. Ya, oke. Mari kita nyanyikan Happy Ya, Happy Ye. 1, 2, 3. Happy Ya, 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 Happy Ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Ya. Ini aku, utuslah aku mengasihi. Iya, benar. Jadi seperti ini deh ya permainannya ya adik-adik. Oke. Nanti adik-adik bisa mencoba di rumah dengan mama, papa, dan adik kakak yang ada di rumah. Kita lakukan aja ya permainan ini ya. Ini sudah yang benar. Jadi yang salah sebentar dia akan mendapat hukuman. Wow, hukuman. Iya. Siap-siap. Oke. Kita mulai. Kita nyanyikan Happy Ya, Happy Ye. 2, 3. Happy ya, 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 happy ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi Siapa yang akan kenangan. putus? Ini aku, utuslah aku melayani Tuhan. Lanjut. Ya, 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 happy ye, ye, ye. Saya senang jadi anak
di rumah. Ya. Terima kasih kakaknya di rumah. Nah, adik-adik di rumah, bagaimana gamesnya sore ini? Seru kan? Seru dong. Ya, seru kan? Ya. Apalagi kalau bermainnya di rumah akan lebih seru lagi bersama dengan mama, papa, dan adik kakak yang ada di rumah. Ya. Ya, adik-adik, demikian games kita pada sore hari ini. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu menyiapkan hati kita untuk bersiap belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita menyanyikan pujian Aku Milikmu. Waktuku sedih, waktuku Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami isi firman-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menceritakan firman-Mu. Berkati dia, agar ia bisa berkata-kata seturut berkata. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sore hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mercy Tajoja Emis, Ketua Persekutuan Anak Klasis Posokota. Selamat sore Ibu. Selamat sore Kak Ya. Anti. Iya, senang sekali sore hari ini kita semua bisa berjumpa ya dalam ibadah Persekutuan Anak. Nah, adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Ayo, yang punya Alkitab, ayo silakan dipegang Alkitabnya. Iya, mari kita buka. Pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 12. Keluaran 22, Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 12. Ya. Semua adik-adik sudah dapat bagian firman Tuhan yang kita baca sore hari ini? Ya, Ibu ulangi ya. Keluaran pasal 2
ayat 23 sampai pasal 3 ayat 12. Ya, cukup panjang pembacaan kita pada sore hari ini. Namun mari kita dengan sukacita kita akan membaca firman Tuhan ini. Iya, Ibu akan bacakan untuk kita semua. Judulnya Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Nah, adik-adik di rumah, kita sudah membaca bersama firman Tuhan yang begitu indah yang terdapat di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 12. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada sore hari ini yaitu menceritakan tentang bagaimana orang-orang Israel yang sangat menderita ketika mereka ada di Mesir. Kanti, Kasian sekali iya, mereka. orang-orang Israel ketika itu mereka ditindas, Kak. Mereka ditindas, mereka disuruh bekerja kasar, mereka disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya mereka tidak mampu untuk kerjakan. Wah, kasian sekali mereka, Kak. Sedih ya. Begitulah kalau orang yang ada dalam penjajahan, Kak. Jadi orang yang ada dalam penjajahan mereka pasti tertindas.
Nah, itulah yang dirasakan oleh umat Israel ketika itu. Nah, Kak Anti dan adik-adik di rumah, ketika orang-orang Israel, umat Israel merasa tertindas, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami tertindas Tuhan. Kami ada di dalam penjajahan Tuhan. Nah, nanti ketika mereka berteriak sungguh-sungguh, meminta tolong sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. mendengar mereka berteriak minta tolong. Tuhan mendengar mereka berteriak minta tolong. Nah, Tolong! Tolong! Ada yang minta tolong. Kamu kenapa? Kenapa dia, Kak? Saya kamu takut, kenapa, Nak? saya takut petir. Petir. Wah, dia takut petir, Kak. Aduh. Kamu dari mana, sayang? Saya tadi lagi main, Iya. terus ada petir. Ada petir di luar ya? Jadi, kamu takut petir? Iya. Oh, dia sampai keringat dingin, Kak. Kasian sekali dia. Kasihan ya. Iya. Mana? Mama dan papa mana? Mama papa ada di rumah. Oh, di rumah. Nah, makanya jangan bermain sendiri ya. Jangan bermain sendiri, harus ada teman. Dan kalau sudah mau hujan, jangan bermain di luar rumah. Ya? Iya. Wah, kasihan dia, Kak. Iya. Kamu pulang ke rumah ya? Ya, Ya, sampai di rumah jangan main di teras rumah lagi, masuk di dalam rumah ya, supaya tidak takut petir lagi. Iya. Kasihan dia. Adik-adik di rumah, teman kita ini meminta tolong tadi ya. Adik-adik dengar tidak? Teman kita meminta tolong. Tolong, tolong. Nah, seperti bangsa Israel juga mereka, Kak, mereka juga meminta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa mereka, mendengarkan seruan mereka. Lalu Tuhan mengutus seorang hambanya Ya. yang diceritakan dalam firman Tuhan ini, yang bernama siapa, Kak? Musa. Bernama Musa. Ya, Musa. Ya, Nabi Musa ya, bernama Musa. Ya, tetapi ketika itu Musa sepertinya ragu-ragu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk menolong bangsa Israel. Dia takut barangkali, Kak. Mungkin dia takut karena mungkin dia takut untuk menghadapi banyak hal ya, menghadapi musuh-musuh orang Israel, dia takut. Jadi dia ragu-ragu untuk melakukan perintah Tuhan. Tetapi Tuhan meyakinkan dia bahwa dia tidak perlu takut karena Tuhan akan menyertai dia. Nah, adik-adik di rumah, selanjutnya cerita ini menceritakan tentang bagaimana Musa yang diutus oleh Tuhan untuk menolong umat Israel supaya umat Israel dapat keluar dari penindasan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diutus oleh Tuhan. Ya, Kak dan adik Stevi, kita semua juga diutus oleh Tuhan, bukan hanya Musa. Iya, sekarang ini Tuhan mengutus kita untuk melakukan semua perintah Tuhan. Iya, termasuk kalau ada teman kita yang minta tolong seperti Seperti Stevi tadi ya, Kak. seperti teman kita Stevi tadi, kita harus tolong ya. Dia membutuhkan pertolongan. Nah, kalau ada juga orang-orang di luar sana yang minta tolong kepada kita, yang dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kekurangan, atau mungkin ada teman-teman kita yang tidak punya permainan, dia ingin bermain, kita punya. Nah, kita bisa menolong mereka dengan memberikan permainan kita kepada mereka, atau bisa bermain bersama dengan mereka. Oh, iya. Iya. Atau kita melakukan perintah Tuhan dengan mengasihi, atau dengan melakukan apa yang mama papa perintahkan. Oh, iya. Misalnya mama papa bilang, Stevi,
harus rajin belajar. Nah, Steffi harus rajin belajar. Ya, jadi inilah cerita firman Tuhan kita pada sore hari ini, Kak. Dan kiranya adik-adik semua bisa menjadi orang-orang yang mau diutus oleh Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Seperti Musa, dia diutus oleh Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu membebaskan umat Israel dari perbudakan atau penjajahan di Mesir. Nah, kita juga adik-adik juga diutus oleh Tuhan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, adik-adik ya. Demikianlah cerita firman Tuhan kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan terima kasih. Nah, adik-adik, demikian tadi kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Mercy. Kiranya bisa kita ingat-ingat ya, dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, selanjutnya Kak mau ada aktivitas ya Kak? Iya. Nah, untuk adik-adik di rumah tidak akan diberikan ayat hafalan, tapi akan diberikan aktivitas yang akan dikerjakan di rumah. Ya, nanti dicatat ya, Mama Papa tolong atau bantu mencatat aktivitas untuk adik-adiknya di rumah ya. Untuk kelas kecil Kak Anti, kelas kecil akan menggambar wajah Musa. Menggambar wajah Musa, wajah Nabi Musa ya. Kelas kecil ya. Kelas kecil ya, menggambar dan diwarnai ya. Nah, gambar itu akan dikirim ke guru-guru yang ada di jemaat masing-masing melalui foto ya, Ini WA. dikirim di WA WA guru yang ada di jemaat masing-masing. Jadi adik-adik nanti gambarnya difoto bersama adik-adik, kemudian foto itu dikirim di WA guru-guru yang ada di jemaat masing-masing. Nah, untuk yang kelas besar Kak, untuk yang kelas besar, aktivitasnya yang akan disampaikan minggu depan adalah membuat jadwal Kak. Buat jadwal. Jadi kelas besar, adik-adik kelas besar belajar membuat jadwal di rumah Kak. Ya, mulai dari bangun tidur jam berapa, kemudian habis bangun tidur apa yang dibuat sampai jam berapa? Ya, apa yang dibuat misalnya ya. berdoa Ya. atau ibadah pagi di rumah. Kemudian sesudah ibadah pagi mungkin bersih-bersih di rumah. Sesudah bersih-bersih mungkin sarapan pagi. Ya, jadi kegiatan-kegiatan di rumah yang dibuat disusun jadwalnya. Ya. Dan kalau adik-adik sudah selesai membuatnya dalam 1 minggu Kak, dalam satu minggu ya, berarti Iya. disusunnya hari Senin, Iya, hari Senin. Selasa. Ya. Oh ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, apa yang adik-adik lakukan dibuat dalam jadwal ya, dibuat dalam jadwal. Nah, aktivitasnya adik-adik kelas besar ini juga akan difoto bersama dengan adik-adik dan dikirim ke nomor WA guru-guru atau kakak-kakak yang ada di jemaat masing-masing. Oh ya Kak, berarti boleh tidak kelas besar dengan kelas tengah? Tugasnya itu? Boleh, Ya. boleh, iya. Berarti kelas tengah dan kelas besar tugasnya membuat jadwal. Jadwal. Kemudian kelas balita dan kelas kecil menggambar wajah Nabi Musa. Ya, Nabi Ya. Musa. Jangan lupa ya, setelah dibuat foto bersama-sama dengan adik-adik, kemudian dikirimkan ke nomor WA guru sekolah minggu di masing-masing jemaat. Ya, betul sekali. Nah, Kak Anti, demikianlah mudah-mudahan aktivitas ini dapat dilakukan oleh adik-adik di rumah ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, semoga dibuat ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Nah, adik-adik di rumah,
setelah kita sama-sama telah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan itu dengan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Tuhan Mengutus Aku ke Dalam Dunia. Lagu ini kita akan nyanyikan 2 kali. Yang pertama kita merespon firman Tuhan, dan yang kedua kita akan nyanyikan sambil kita memberikan persembahan syukur. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan dan telah memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang maha kuasa, ya Allah, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami anak-anak-Mu agar firman yang telah kami dengarkan tadi boleh termeterai di dalam hati kami, dan firman-Mu itu akan menolong kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Berkati juga Ibu Pendeta Mercy Kajoja, sarjana teologi yang sudah memimpin ibadah pada sore hari ini. Tuhan, diberkatilah dia dalam pelayanannya, diberkatilah pekerjaannya bersama keluarganya. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak yang sudah beribadah di rumah, di mana saja mereka berada. Tuhan, kasih karunia-Mu terus menyertai hidup mereka, memberi kuat dan sukacita damai sejahtera. Diberkatilah masa depan mereka, karena kami yakin dan percaya di dalam Yesus pasti masa depan kami baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat orang tua yang sudah mendampingi anak-anak kami beribadah di rumah, diberi kuat dan sehat, diberi sukacita damai sejahtera, diberkati segala pekerjaan usaha mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia, pemerintah kami dari pusat sampai daerah pelosok tanah air, diberi kuat dan sehat, roh hikmat bijaksana, sehingga segala keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa juga bagi persekutuan anak klasis Poso Kota bersama kakak-kakak medik dan pendeta pendamping yang dengan penuh sukacita sudah melayani anak-anak kami seklasis Poso Kota.
Tuhan diberi kuat dan sehat sukacita dalam melayani. Kiranya kasih Tuhan juga menyertai kehidupan semua. Kakak-kakak Mebi, Persekutuan Anak Klasis Poso Kota, dan juga bersama pengurus Persekutuan Anak Klasis Poso Kota dan Bapak Ibu Pendeta Pendamping Persekutuan Anak Klasis Poso Kota. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan ibadah pada minggu depan yang akan kami laksanakan, Tuhan tolong berkati. Kiranya apa yang kami buat itu berkenan kepada Tuhan dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Diberkatilah persembahan kami, agar persembahan ini berguna bagi pelayanan Persekutuan Anak Seklasis Poso Kota. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur akan kasih dan kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami serahkan hidup kami di minggu yang akan kami jalani ke depan. Tuhan sertai berkati kehidupan kami. Pertolongan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, demikian ibadah kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita masih menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi. Tibalah saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan, dan berkat Tuhan ini kita akan nyanyikan bersama-sama, Aku Diberkati. Mari kita menyanyi bersama-sama, dan kakak percaya kita semua selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini.
aktivitas kita dan ibadah minggu depan. Terima kasih juga kepada kakak-kakak, bapak, ibu pendeta yang telah melayani kita pada sore hari ini. Dan Sampai jumpa.